Hai teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kelompok 6 dari strategi pembelajaran ekonomi akan membahas tentang materi yang sangat menarik tentunya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Oh iya, bener banget, udah ada di judul sama udah ada di intro tadi. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas soal discovery dan inquiry. Yeay, pasti udah pada gak sabar banget kan nih teman-teman. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu nih, siapa aja sih yang ada di kelompok 6? Langsung aja cus! Berikut adalah nama dan NIM kelompok 6 strategi pembelajaran ekonomi. Yang pertama, Ratu Akila Mahdia dengan NIM 20804244023. Yang kedua, Nonik Rahmawati dengan NIM 20804244037. Yang ketiga, Ervina Rahman Nur Aini dengan NIM 20804244004. Yang keempat, Lutfi Atul Azizah dengan NIM 20804244030. Yang kelima, Aza Ainiyah Nabila dengan NIM 20804244025. Dan yang terakhir, Anisha Saraswati dengan NIM 20804244038. Itu dia anggota-anggota dari kelompok 6. Gimana, cantik-cantik banget kan? Nah, kalau gitu kita langsung belajar aja. Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menyampaikan suatu materi mengenai discovery learning. Nah, apa sih discovery learning itu? Discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu tentang suatu permasalahan dan kemudian menentukan solusinya berdasarkan kepada hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkan sendiri oleh siswa, sehingga siswa memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakan oleh siswa dalam memecahkan suatu persoalan yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai langkah atau sintak dari model pembelajaran discovery learning ini. Nah, ada beberapa nih. Nah, yang pertama adalah stimulation atau memberi stimulus. Nah, di sini jadi guru itu memberikan stimulan kepada siswa untuk diamati oleh siswa agar mereka mendapatkan pengalaman belajar dan mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, atau juga melalui melihat gambar. Nah, kemudian yang kedua yaitu problem statement atau mengidentifikasi suatu masalah. Nah, pada kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya atau mencari informasi dan juga merumuskan suatu masalah. Sehingga dari sini, siswa memiliki pengetahuan dan terbiasa untuk menyelesaikan masalah melalui identifikasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu data collecting atau mengumpulkan data. Nah, di sini siswa mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menentukan solusi dari masalah yang telah diidentifikasi oleh siswa. Nah, kemudian yang keempat yaitu data processing atau mengolah data. Di sini siswa mencoba untuk mengeksplorasi kemampuan, pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata. Sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis siswa. Nah, kemudian yang kelima yaitu verification atau verifikasi. Nah, siswa mengecek kebenaran atau keabsahan dari hasil data yang telah diolah melalui berbagai kegiatan atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media. Kemudian mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Nah,
Yang terakhir yaitu generalization atau menyimpulkan. Nah, di sini siswa diarahkan untuk menggeneralisasikan hasil kesimpulan dari masalah yang telah diamati dan diperoleh solusinya. Yang kedua adalah inquiry learning. Apa sih inquiry learning itu? Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inquiry atau inquiry learning berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Peran guru selain sebagai pengarah, guru juga menjadi sumber informasi data yang diperlukan di model ini. Nah, langkah-langkah dalam model inquiry ini adalah yang pertama, mengamati berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik tentang bagaimana mengamati berbagai fakta atau fenomena. Yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih peserta didik mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber. Yang ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban dapat melatih peserta didik dalam mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan, sehingga peserta didik dapat memprediksi dugaan yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Yang kelima atau yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis, sehingga peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan discovery dengan inquiry. Bahwa pada discovery, masalah yang disajikan kepada siswa adalah hasil rekayasa oleh guru. Sedangkan masalah yang disajikan pada inquiry merupakan masalah yang bukan hasil rekayasa. Maka dari itu, siswa secara otomatis harus mengarahkan secara maksimal keterampilan dan juga pikirannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah tersebut melalui proses penelitian tersebut. Kemudian peran guru. Peran guru pada discovery merupakan membimbing secara penuh. Sedangkan pada inquiry, guru adalah berperan sebagai moderator dan juga fasilitator. Jadi, peran guru pada inquiry tidaklah membimbing secara penuh. Nanti, biarkan saja peserta didik itu sendiri yang menemukan sendiri melalui proses penelitian. Kemudian, kita akan membahas mengenai tujuan dan juga metode dari inquiry discovery learning. Sebelum kita mengetahui tujuan dan juga manfaat dari metode discovery learning ini, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti dari tujuan. Nah, tujuan memiliki arti sebuah cita-cita ataupun target yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan ini nantinya akan memberi arah kemana kegiatan belajar akan tercapai apabila seorang guru dapat memilih dan menerapkan strategi yang tepat. Tujuan tersebut tentu saja dirumuskan agar anak didik dapat memiliki keterampilan tertentu. Maka dari itu, strategi atau metode yang digunakan pun harus sesuai dengan tujuannya agar dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian, seseorang guru itu sebaiknya menggunakan strategi atau metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Brunner, sebagaimana dikutip dari Syaiful Bahri, Jamara, dan Aswan Zain, sistem pembelajaran itu bertujuan agar hasil belajar dengan cara ini lebih mudah dihafal dan juga diingat
kemudian mudah ditransfer, yang nantinya digunakan untuk memecahkan masalah pengetahuan dan kecakapan anak didik, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik karena anak didik merasa puas atas usahanya sendiri. Seorang guru menggunakan metode inquiry discovery learning dengan tujuan agar siswa terangsang oleh tugas dan akan menjadi aktif dalam mencari serta meneliti pemecahan masalah itu sendiri. Kemudian mencari sumber dan belajar bersama di dalam kelompok. Diharapkan juga siswa mampu mengemukakan pendapatnya, kemudian berani untuk menyanggah, kemudian berdebat, dan juga sangat memperhatikan pendapatnya. Kemudian siswa akan dapat menumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu pun sudah ada, terbuka, dan sebagainya. Tujuan dari pelaksanaan inquiry discovery learning adalah mengarah pada peningkatan kemampuan baik dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hal ini tidak terlepas dari tujuan dan perencanaan atau kurikulum pengajaran, sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai sesuai dengan pemilihan metode yang dilakukan. Nah, yang berikutnya ada juga nih manfaat dari penggunaan metode inquiry discovery learning. Yang pertama, itu metode ini tuh merupakan suatu cara belajar siswa yang aktif. Kemudian manfaat yang kedua yaitu melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh pun akan tahan lama dengan ingatan. Dengan kata lain, tidak mudah terlupakan. Kemudian pengertian yang ditemukan sendiri ini juga merupakan pengertian yang benar-benar dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi yang lain. Yang berikutnya, anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Nah, kebiasaan ini nantinya pun akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat yang berikutnya yaitu metode ini akan meningkatkan potensi dari intelektual siswa. Melalui metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mencari dan juga menemukan hal-hal yang saling berhubungan, saling berkaitan melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Manfaat yang berikutnya yaitu jika siswa sudah berhasil dalam penemuannya, maka ia akan merasa memperoleh kepuasan intelektual yang datang dari diri siswa itu sendiri, yang merupakan sebuah hadiah yang dinamakan intrinsik. Dan manfaat yang terakhir yaitu metode ini dapat bermanfaat belajar bagaimana melakukan penemuan hanya dapat dicapai secara efektif melalui proses melakukan penemuan. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa sih perbedaan antara metode pembelajaran discovery dan juga metode pembelajaran inquiry. Sebelum masuk ke pembahasan dua hal tersebut, jadi metode pembelajaran discovery dan juga metode pembelajaran inquiry itu dua-duanya termasuk ke dalam metode pembelajaran saintifik. Di mana di dalam metode pembelajaran saintifik ini memiliki 5 langkah, yaitu yang pertama adalah proses mengamati, yang kedua adalah proses menanya, yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, yang keempat adalah menalar, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Nah, berarti
metode pembelajaran discovery dan juga metode pembelajaran inquiry ini juga harus memiliki 5 langkah tersebut. Dan 5 langkah tersebut ketika diaplikasikan ke dalam 2 metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran discovery dan juga metode pembelajaran inquiry, itu terdapat beberapa hal yang membedakannya. Oke, langsung saja kita bahas ke perbedaannya. Yang pertama, jadi pada tahap proses mengamati di metode pembelajaran discovery ini adalah memberikan sebuah stimulasi dan juga pertanyaan, yang mana pertanyaan dan juga stimulasi ini diberikan oleh seorang guru. Nah, guru di sini memberikan stimulasi itu dapat berupa video atau fenomena-fenomena yang sedang trending topik untuk saat ini. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan, dan itu merupakan sebuah proses mengamati pada metode pembelajaran discovery. Nah, sekarang kita akan mencari perbedaannya dengan metode pembelajaran inquiry pada tahap mengamati. Nah, di tahap mengamati ini, metode pembelajaran inquiry itu lebih menekankan kepada orientasi terkait permasalahan yang akan dibahas. Jadi, di dalam orientasi ini, pada model pembelajaran inquiry itu memberikan pengarahan apa saja dan masalah apa saja yang akan dibahas dan juga masalah yang akan dipecahkan oleh seluruh siswa. Nah, di titik perbedaannya, di tahap orientasi ini, guru tidak memberikan pertanyaan, melainkan nanti di tahap berikutnya, siswa sendiri yang akan memberikan sebuah pertanyaan. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu yang kedua, ada metode saintifik adalah menanya. Proses menanya ini pada metode pembelajaran discovery yaitu melakukan identifikasi masalah. Nah, jadi di dalam mengidentifikasi sebuah masalah ini, siswa harus mencari dan juga mengidentifikasikan masalah apa saja yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh ibu atau bapak gurunya. Sedangkan untuk proses menanya pada metode pembelajaran inquiry, itu siswa tidak mengembangkan identifikasi masalah dari yang guru tanyakan. Tetapi di sini karena guru tidak memberikan sebuah pertanyaan, maka nantinya siswa sendiri yang harus mencari sebuah pertanyaan. Dan di sini siswa juga harus merumuskan sebuah hipotesis. Yang ketiga, yaitu pada metode pembelajaran saintifik itu mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini jika kita alihkan ke metode pembelajaran discovery, maka di sana akan ada proses mencari data dan juga mencari sebuah informasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, di sini seorang siswa juga harus aktif dalam mengolah sebuah informasi tersebut dengan sedemikian rupa, sehingga informasi tersebut itu dapat menjadi sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang mereka cari tahu. Nah, kemudian perbedaannya untuk di proses pembelajaran inquiry ini mengumpulkan data oleh siswa. Nah, siswa di sini mencari sebuah informasinya itu lebih ke secara penyelidiki, yang mana nantinya untuk membuktikan hipotesis mereka itu benar atau tidak. Hai teman-teman, jadi aku mau lanjutin nih pembahasan tentang perbedaan pembelajaran discovery dengan inquiry. Nah, model saintifik yang keempat yaitu menalar. Pada pembelajaran discovery, siswa harus membuktikan dan memverifikasi apakah data yang mereka olah itu sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah mereka temukan pada tahap kedua. Jika sudah, mereka akan menyimpulkan hasil akhirnya. Sedangkan pada pembelajaran inquiry, siswa harus menguji hipotesis. Hipotesis tersebut
apakah benar atau salah. Jika sudah, mereka juga akan menyimpulkan hasil akhir yang mereka peroleh. Selanjutnya, tahap kelima dalam model saintifik yaitu mengkomunikasikan. Ini merupakan tahap paling akhir di mana siswa akan menyampaikan hasil pembelajaran yang sudah mereka lakukan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, pada pembelajaran discovery maupun inquiry ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena keduanya akan sama-sama menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang sudah mereka lakukan baik dalam tulisan maupun lisan. Jika dalam tulisan biasanya disajikan dalam bentuk laporan, sedangkan jika dalam lisan itu biasanya dalam bentuk presentasi. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara pembelajaran discovery dengan inquiry. Dalam suatu pembelajaran, pasti memiliki suatu kelemahan maupun kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan pembelajaran discovery inquiry ini, pasti juga memiliki nilai plus dan minus masing-masing. Nah, kali ini pertama-tama kita akan membahas dulu nih, apa kelebihan dari pembelajaran discovery inquiry ini. Adapun kelebihan yang pertama yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata. Sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam kemampuan belajarnya. Yang ketiga, dapat membentuk dan mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, dapat membantu dalam meningkatkan ingatan siswa. Yang kelima, mendorong siswa untuk bekerja atas inisiatifnya sendiri dan berkata jujur, objektif, dan terbuka. Yang keenam, mendorong siswa untuk berpikir intuitif. Yang terakhir, dapat mengembangkan kecakapan siswa dan juga bakat masing-masing. Di samping memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran discovery inquiry ini juga memiliki beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahan tersebut diantaranya yang pertama, sulit untuk mengontrol kegiatan siswa dan juga keberhasilan dari siswa. Yang kedua, sulit untuk mendesainnya karena sudah terbentur pada kebiasaan siswa. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga guru merasa kesulitan untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, metode ini dirasa sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Dan yang terakhir, metode ini kurang cocok untuk diterapkan pada kelas besar atau kelas yang memiliki banyak siswa. Jadi, itu beberapa kelebihan maupun kelemahan dari pembelajaran discovery dan inquiry. Udah kelar. Gak kerasa banget ya teman-teman, tiba-tiba udah kelar aja. Materinya asik banget kan? Gak cuma dijelasin tentang discovery dan inquiry-nya sendiri, tapi penjelasannya juga lebih dalam, kayak kelemahan dan kelebihan, tujuan dan manfaat, perbedaannya, dan lain-lain. Nah, dipahami lagi ya teman-teman, dan jangan lupa dipelajarin lagi. Jangan lupa ajak temennya biar bisa belajar bareng. Terus like, comment, dan subscribe. Makasih teman-teman. Aku dan kelompok 6 mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dadah.